Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Sehat-sehat selalu. Ibu minta kalau kalian mau keluar rumah, silakan ikuti protokol kesehatan. Karena saat ini sedang banyak virus corona. Di mana-mana bertebaran virus yang mematikan ini. Makanya kalian jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, melakukan physical distancing dan social distancing. Jangan lupa juga jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya, sehingga kita selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari virus yang mematikan ini. Amin Allah ya amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini siapa ya yang tidak hadir? Oh, hadir semuanya ya, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat semua. Amin. Nah, kalau begitu Ibu langsung saja akan menjelaskan materi lanjutan minggu yang lalu, yaitu tentang bencana dan cara penanggulangannya. Seperti yang kalian ketahui pada minggu yang lalu, bencana itu dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah bencana alam, yaitu bencana yang berasal dari faktor alam. Di antaranya, contohnya ada gunung meletus, ada banjir, ada juga kekeringan, dan contoh-contoh yang lainnya yang berupa alam, yang dari alam. Yang keduanya adalah bencana sosial, yaitu bencana yang bersumber dari manusia, dari masyarakat. Contohnya adalah tawuran pelajar, tawuran antar desa, dan keributan-keributan sosial yang lainnya. Yang ketiga adalah bencana non-alam. Nah, bencana non-alam ini berarti yang di luar dari faktor alam. Contohnya adalah kegagalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang justru sekarang sedang marak adalah adanya virus. Nah, wabah virus corona ini merupakan juga bencana non-alam. Dengan adanya virus corona yang saat ini sedang merasakan masyarakat secara menyeluruh, mendunia atau pandemi, semua orang takut, resah, dan gelisah menghadapi virus ini. Karena kalau ada yang terpapar virus ini bisa menyebabkan kematian. Apalagi kalau orang yang terkena virus ini memiliki penyakit. Nah, biasanya itu tidak tahan. Nah, dan juga ada lagi yang lebih berbahaya. Orangnya sehat, tapi positif corona, disangkanya tidak sakit. Padahal dia penyebar virus corona.
Nah, itu yang sangat membahayakan justru. Nah, jadi kalian seperti Ibu ungkapkan di awal, harus jaga diri, jaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan agar kita tidak terkena bencana wabah virus corona ini. Nah, barangkali itu saja yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, supaya kalian bisa lebih tahu lebih dalam lagi tentang virus corona ini. Ya, Ibu beri tugas dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Ada pertanyaan yang sangat mudah, pasti kalian langsung bisa jawabnya. Yang biasa dikenal dengan soal LOR, jadi mudah sekali. Ya, Ibu tanya, virus apakah yang sedang meresahkan masyarakat saat ini? Nah, pasti kalian langsung bisa menjawabnya. Tuh, ya. Kemudian pertanyaan yang agak sulit. Bagaimana sih cara-caranya supaya kita bisa terhindar dari virus corona? Nah, kamu akan mencari jawaban dengan membaca-baca dari internet atau mendengar berita-berita dari sumber-sumber yang lainnya. Pasti kamu tahu cara-caranya supaya kita terhindar dari virus corona tersebut. Nah, lebih jauh lagi, pertanyaannya mungkin kalian harus dipikirkan dulu jawabannya. Harus pakai nalar. Yang dikenal dengan pertanyaan hot. Ya, pertanyaan yang higher order thinking. Jadi pertanyaan yang sangat sulit. Perlu pemikiran terlebih dahulu. Nah, ini mungkin kamu bisa mendiskusikannya dengan teman-teman kalian nanti. Ya. Nah, coba simak baik-baik pertanyaan dari Ibu. Ya, pertanyaan yang ketiga yaitu simak baik-baik. Hampir di seluruh dunia virus corona itu ada. Dan juga selalu ada korban jiwanya. Setiap negara pasti ada korban jiwanya. Nah, jadi sangat mengerikan sekali virus ini. Nah, untuk itu para dokter dan para ahli kesehatan sedang berusaha sekuat tenaga untuk bisa menemukan vaksin anti virus corona ini. Namun sampai saat ini pun belum juga diketemukan. Sehingga masyarakat masih tetap resah, ketakutan, akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa. Sampai pengaruhnya itu ke seluruh aspek kehidupan. Ya, terutama aspek ekonomi. Ekonomi jadi mandek, menurun perekonomiannya gara-gara adanya virus ini. Banyak penduduk yang kelaparan, banyak yang kekurangan makan karena kegiatan ekonomi terhenti. Nah, untuk itu walaupun kalian bukan ahli kesehatan ataupun dokter, tapi pasti punya ide-ide, pemikiran-pemikiran. Cobalah kalian cari solusinya, ya. Apa yang harus kalian pikirkan atau harus kalian lakukan untuk membantu para dokter dan ahli kesehatan supaya cepat menemukan antivirus corona ini. Nah, itu ya, coba kalian pikirkan apa sih yang harus kamu pikirkan supaya
vaksin anti corona ini bisa segera ditemukan. Pertanyaan yang terakhir, yang keempat, yaitu untuk mengetahui perkembangan virus corona saat ini, ya, Ibu minta kalian mengobservasi ke gugus percepatan COVID-19 di Kabupaten Indramayu, karena kalian orang Indramayu. Silahkan kunjungi gugus percepatan tersebut, minta data-data, ya. Coba hitung berapa orang yang positif virus corona, berapa jumlah laki-lakinya, berapa juga jumlah perempuannya, dan berapa sajakah usianya. Apakah orang tua saja, atau anak kecil saja, atau segala usia. Silakan kalian data. Dan berapa pula orang yang meninggal dunianya, dan berapa juga orang yang sembuh dari COVID tersebut. Sehingga kita nanti bisa menginformasikan ke teman-teman atau ke masyarakat berita yang faktual, bukan lagi hoax. Nah, itu saja pertemuan pada kali ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.